Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Ye Xiaolei berkata, "Lihat ini, dia sangat menderita demi kamu. Namun kamu benar-benar melupakannya." Mengatakan ini, dia mengangkat tangannya dan memperlihatkan layar hijau tua di depan Chai Er. Layar terang itu membesar hingga ukurannya mencapai 1 meter, dan di tengahnya muncul pemandangan yang jelas. Gambar tersebut menggambarkan Long Hao Chen dan Chai Er, dan adegan iblis yang mengepung kelompok mereka ditampilkan. Dalam gambar, setiap gerakan Long Hao Chen ringkas dan tepat, dan dia tidak menunjukkan keraguan untuk menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir serangan yang ditujukan pada Chai Er, berkali-kali. Bahkan hanya dengan melihat penggambaran ini, seseorang dapat dengan jelas merasakan tubuh Long Hao Chen hancur sementara dia menderita kehilangan energi vital yang sangat besar. Namun, Chai Er yang dilindungi olehnya tidak memiliki luka sedikit pun pada dirinya, dan bahkan ketika dikepung oleh banyak pusat kekuatan iblis, satu-satunya yang akhirnya terluka adalah Long Hao Chen sendiri. Adegan berubah dengan cepat, tetapi rekaman singkat ini cukup membuat siapapun terkejut. Tatapan Chai Er masih kosong, tapi tidak memiliki rasa dingin dan kekhawatiran yang sama seperti sebelumnya, saat dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah itu aku? Apakah itu benar-benar aku? Orang lain bahkan lebih terkejut darinya, dan itu adalah Yue Ye. Melihat adegan putus asa dalam gambar, dia akhirnya mengerti mengapa ksatria muda ini berakhir dengan luka yang begitu parah. Dia hanya menderita untuk melindungi Chai Er, dia tidak hanya melindungi hidupnya, tetapi juga membela ledakan wawasan mistisnya, dan bahkan tidak keberatan menyulut hidupnya sendiri untuk melakukannya. Jika bukan karena kedatangan Ye Xiaolei yang segera, jika dia tidak mati karena ini, dia pasti akan menderita gejala sisanya, atau bahkan mungkin tetap cacat seumur hidupnya. Bagi seorang pria yang bertindak sejauh itu demi seorang gadis, tidak perlu membuktikan apapun lagi. Sebaliknya, dalam gambar, dia juga melihat Ah Bao, tapi dia menyerang dengan sekuat tenaga, mencoba membunuh Long Hao Chen dan Chai Er. Yue Ye sangat merenung, pada saat dia menyerang kelompok Long Hao Chen, apa yang dipikirkan Ah Bao. Wajahnya tampak pucat, dan keluhannya membuat hatinya sedingin es. Ketika dia melirik Chai Er, dia tidak bisa tidak menunjukkan rasa iri yang tulus, atau bahkan mungkin kecemburuan. Jika aku mengenalnya lebih awal, apapun yang terjadi, aku akan merebut hatinya bagaimanapun caranya, tapi sekarang. Tapi dia hanya memperlihatkan ekspresi penyesalan, dan tidak melakukan apa-apa lagi. Dia sebenarnya tidak memiliki keberanian untuk memperjuangkannya sekarang. Setelah tampilannya memudar, Chai Er masih berdiri di sini, mengulangi kata-kata yang sama seperti sebelumnya. Dengan lambaian tangannya, Ye Xiaolei berbicara, "Hei, kamu mengerti sekarang bukan? Dia laki-lakimu, jika kamu tidak menginginkannya, aku yakin banyak gadis lain yang akan berebut dia." Tapi Chai Er bahkan tidak memperhatikannya sedikit pun, hanya berdiri di sana dengan tatapan kosong, menggumamkan kata-kata yang sama pada dirinya sendiri. "Xiaolei, apa yang terjadi dengan Chai Er?" Long Hao Chen buru-buru bertanya. Ye Xiaolei berbalik untuk melihatnya, "Aku juga tidak tahu. Selama kebangkitan seseorang sebagai dewa pilihan, orang tersebut pasti mengalami kebangkitan rohnya. Meskipun energi dari kebangkitannya sudah terserap seluruhnya, pasti ada masalah yang terjadi dalam proses kebangkitan rohnya. Ini seharusnya mempengaruhi otaknya dan mungkin menyebabkan hilangnya ingatan sementara. Kalau begitu, apakah kamu punya cara untuk membantunya?" Long Hao Chen terus bertanya. Ye Xiaolei mengangkat bahunya, "Aku bukan dewa, dan bahkan dewa pun tidak maha kuasa. Otak manusia memiliki struktur yang sangat rumit, dan setiap orang memiliki semangat yang unik. Aku bisa menyembuhkan luka di tubuh seseorang, tapi karena roh dan otaknya terpengaruh, yang berhubungan dengan jiwanya, bahkan seorang ahli nujum pun tidak akan punya cara untuk menyembuhkannya, kecuali kamu membunuhnya, dan mengambil jiwanya. Mungkin ahli nujum semacam itu akan melakukan hal seperti itu." Long Hao Chen bertanya dengan khawatir, "Kalau begitu, maka Chai Er tidak akan pernah pulih?" Ye Xiaolei menjawab, "Tentu saja tidak. Di antara mantra yang diketahui,
Tidak ada yang bisa menghapus ingatan manusia, tidak seperti mengambil jiwa dan nyawa seseorang. Begitulah dalamnya ingatan seseorang mengakar di otak, oleh karena itu, ingatannya tidak benar-benar hilang. Hanya saja seiring dengan perubahan energi spiritualnya, mereka terhalang oleh sesuatu seperti layar, saat dia terbangun sebagai salah satu dewa kematian terpilih. Hal ini sama seperti ketika kamu menemui hambatan pada saat kamu berkultivasi. Selama dia menerobos layar ini, ingatannya akan kembali secara alami. Biasanya, hambatan dalam kultivasi manusia, kamu memerlukan pemahaman dan kultivasi terus-menerus untuk menerobosnya, tetapi layar seperti ini mengharuskanmu memperlakukannya dengan baik, dan mencoba memanggil ingatannya, agar mungkin pecah. Hanya saja kondisinya terlihat cukup kritis, jangan terlalu tidak sabar, kamu ingin dia menerimamu di sisinya terlebih dahulu. Oke, saya akan memberimu sedikit bantuan lagi, mungkin menidurkannya sebentar akan ada gunanya. Mengatakan itu, Ye Xiaolei sedikit membuka mulutnya ke arah Chai Er, menghembuskan kabut hijau tua yang melayang ke arah Chai Er. Ekspresi ketakutan Chai Er berangsur-angsur menjadi tenang, seolah kabut hijau tua itu sangat menyenangkan, menghirupnya dengan ringan, ekspresinya menjadi kabur, dan segera, dia jatuh dengan lembut ke tanah, sudah tertidur lelap. Terima kasih, Xiaolei, aku akan selamanya menyimpan kebaikan ini di hatiku, kamu benar-benar penyelamat. Dia adalah orang yang paling jelas tentang betapa kritisnya luka-lukanya, dan bahwa Ye Xiaolei pasti perlu menghabiskan banyak upaya mental dan fisik untuk menyembuhkannya. Dia tidak ahli dalam memuji orang lain, tapi akan sangat mengukir kebaikan seperti ini di dalam hatinya. Itu bukan satu-satunya saat Ye Xiaolei membantu mereka, dan dia dengan jelas mengingat janji yang dia buat padanya di surga ilusi. Ye Xiaolei menjawab, tidak perlu berterima kasih, ini untuk kesepakatan antara kami berdua. Namun, berhati-hatilah di masa depan, jika kamu terluka parah, aku pun tidak akan berdaya. Aku harus pergi sekarang, aura kematian di sini sungguh menyebalkan, tetap saja, aku tidak punya pilihan selain mengakui bahwa ahli nujum ini seharusnya memiliki keberadaan yang mengerikan selama hidupnya. Jangan lupakan janji kami. Long Hao Chen mengangguk padanya, saya berjanji akan melakukannya apapun yang terjadi. Bagaimanapun, aku masih harus berterima kasih. Wanita muda dari surga ilusi ini tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki pengetahuan yang membuat iri orang dewasa. Ye Xiaolei tiba-tiba berpikir, dan berkata dengan tegas, kekuatanmu tumbuh sangat cepat, saya sangat puas. Namun, kamu harus mengingat sesuatu, meskipun ahli nujum ini berasal dari elemen ringan, yang sangat jarang terlihat di bidang ini, warisannya sama sekali tidak cocok untukmu. Itu karena kekuatannya mengandung dendam yang sangat besar, yang bukanlah sesuatu yang bisa kamu tanggung. Jika kamu berhasil mewarisi warisannya, kemungkinan besar kamu akan terpengaruh oleh dendam ini, dan segera menjadi seperti dia. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat kamu ubah. Oleh karena itu, kamu dapat terus berlatih di menara ahli nujum ini, tetapi jangan pernah melewati langkah terakhir, apapun yang terjadi. Dengan kata lain, jangan pernah mencoba memasuki lantai terakhir menara ini. Dengan bingung, Long Hao Chen bertanya, tidak bisakah dendam ini dihilangkan? Ye Xiaolei menggelengkan kepalanya, setidaknya kamu tidak bisa menjadi elemen yang sama dengannya. Jika kamu mewarisi kekuatannya, bahkan Dewi Cahaya pun tidak akan bisa melindungimu dari dendam semacam ini yang memasuki dirimu, dan kamu tidak akan bisa melampauinya. Kekuatan Dewa Kematian yang dia kuasai sangatlah ekstrim, namun, ahli nujum ini telah memilihmu, dan kamu tidak dapat melakukan apapun untuk mengubahnya. Bagaimanapun, dengarkan aku dan kamu akan baik-baik saja. Aku tidak akan mencoba menyakitimu. Oke, kalau begitu aku pergi. Ingat kata-kataku. Mengatakan itu, Ye Xiaolei mengarahkan jarinya ke kehampaan, sekali lagi membuka gerbang cahaya hijau itu, mengambil langkah ke depan, gadis kecil itu mengibaskan kepang di kepalanya, dan menghilang ke dalam lampu hijau. Melihat dia menghilang, mata Long Hao Chen bersinar karena rasa terima kasih. Namun dengan cepat, hal itu digantikan oleh kekhawatiran, bahkan dia merasa bingung dengan kenyataan bahwa Chai Er kehilangan ingatannya, karena bahkan Ye Xiaolei tidak dapat merawatnya. Pemulihan hanya mungkin dilakukan dengan mengandalkan dirinya sendiri. Yue Ye, tolong bantu aku duduk tegak. Long Hao Chen bertanya pada Yue Ye di dekatnya. Karena kekhawatirannya terhadap Chai Er, dia bahkan tidak menyadari ada sesuatu yang salah dengan pikiran Yue Ye. Mendengar suara Long Hao Chen, Yue Ye sedikit terguncang, dan tanpa sadar bergabung di sisinya, menempatkannya dalam posisi bersila. Bukankah gadis itu baru saja bilang kamu perlu istirahat? Apa yang sedang kamu lakukan?
Yue bertanya dengan keraguan dalam suaranya. Long Hao Chen memaksakan senyum, sekarang CR kehilangan ingatannya, saya harus pulih secepat mungkin, kalau tidak, bagaimana aku bisa merawatnya? Tenanglah, saat kekuatanku kembali, aku akan membawamu keluar dari sini, hanya saja, aku khawatir dengan batasan yang ditinggalkan CR di tubuhmu, saya tidak punya cara untuk menghilangkannya, tapi saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantunya memulihkan ingatannya sesegera mungkin, sehingga kamu dapat menghilangkannya. Yue menggelengkan kepalanya, tidak perlu, batasannya sudah dihilangkan. Pada saat kamu membawanya kembali ke sini, saya perhatikan dia menghilang dari tubuh saya. Ini harusnya terkait dengan kebangkitan wawasannya. Long Hao Chen, saya berterima kasih atas waktumu menyelamatkan Yue karavan saya di tepi wilayah iblis, tetapi selama bertahun-tahun, saya juga memberikan banyak bantuan untukmu. Saya yakin ini cukup untuk membalas kebaikanmu sejak saat itu. Mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak akan mempunyai hubungan apapun, dan di masa depan, jangan menempatkanku dalam situasi yang mustahil lagi. Mengingat budidayamu saat ini, kamu sudah dapat memasuki wilayah iblis tanpa bantuan dari kelompok pedagang saya. Mengerutkan alisnya, Long Hao Chen bertanya setelah beberapa saat merenung, lalu, bagaimana jika kami ingin membeli informasi darimu di masa depan? Dia sebenarnya tidak ingin memaksa Yue. Sejak mereka menjadi pasukan pemburu iblis, Yue dapat dikatakan sebagai pendukung terbesar mereka di wilayah iblis. Jika mereka kehilangan jaringan intelijennya, pasukan pemburu iblis kelas 64 pasti tidak akan sesantai sekarang di wilayah iblis. Mata Yue berkilat karena kesusahan, berpikir dalam hati, jadi ternyata, aku hanyalah seseorang yang ingin kamu manfaatkan. Benar, saya seorang iblis, dan putri Dewa Iblis Bulan. Selain seseorang yang dapat kamu manfaatkan, apakah kamu memikirkan sesuatu tentang saya? Ya, tapi harga informasiku tidaklah murah, jawab Yue dengan dingin. Long Hao Chen mengangguk padanya tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya memikirkan CR yang kehilangan semua ingatannya. Yue tiba-tiba bertanya, apakah Ahbao yang memberi perintah untuk menyerangmu? Wajahnya menggambarkan emosi yang rumit. Long Hao Chen mengangguk. Yue menjawab, saya ingin mengetahui detail tentang pertempuran itu, saya akan menukarnya dengan beberapa informasi yang berharga bagimu. Long Hao Chen akhirnya merasakan ada sesuatu yang salah dengan suasana hati Yue. Ada apa? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Ini tidak ada hubungannya denganmu, tidak dapat mengendalikan perasaannya sendiri, Yue menggumamkan kata-kata ini. Sambil menghela nafas ringan, Long Hao Chen menawarkan beberapa kata penghiburan, jangan terlalu memikirkan ini, dia tidak sama denganku. Sebagai putra mahkota iblis, dan penerus kaisar dewa iblis, dia pasti seringkali harus mempertimbangkan kesejahteraan ras iblis. Pada saat itu, CR sedang mengalami kebangkitannya sebagai dewa pilihan, bahkan dia pun merasa gelisah, sehingga memberi perintah untuk menyerang kita. Yue menatap kosong ke arah Long Hao Chen, mengapa kamu membela musuh bebuyutanmu? Dia musuh bebuyutanku, tapi kamu adalah temanku. Saya hanya berharap kamu bisa merasa lebih baik. Kalau tidak, saya akan merasa malu, karena telah menggunakan ancaman pembatasan itu begitu lama hingga sekarang. Bagus juga jika pembatasan itu dihilangkan, sekarang tidak akan ada lagi penghalang di antara kita. Apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai teman? Yue menatap mata Long Hao Chen. Long Hao Chen mengangguk, selama kamu tidak ikut serta dalam membunuh manusia, kamu akan menjadi temanku. Kabut di hatinya tiba-tiba menghilang, dan Yue mendapatkan kembali senyuman manis di wajahnya. Oke, kita berteman. Di masa depan, ketika kamu datang untuk membeli informasi dari saya akan memberimu diskon. Kota inti Modu, apa? Austin Griffin bersama Long Hao Chen, dan sebagai tunggangannya, Kaisar Dewa Iblis berdiri di atas tumpuan di depan singgasananya, menghadap Ahbao yang tampak pucat. Kepala naga yang menghiasi tahta tiba-tiba meledak karena kekuatan Kaisar Dewa Iblis berubah menjadi debu. Nafas Kaisar Dewa Iblis tampak terengah-engah, dan wajah tampannya benar-benar melengkung, sementara dia memancarkan niat membunuh yang sangat kuat yang mengalir seperti air. Bahkan dengan ketangguhan Ahbao, dia sebenarnya tidak tahan dengan niat membunuh yang datang dari Kaisar Dewa Iblis. Dengan erangan pengap, dia mundur sedikit dan mengeluarkan darah. Kaisar Dewa Iblis baru saja kehilangan kesabaran karena kesadaran ini. Dengan lambaian tangannya, sinar hitam keunguan menyebar ke seluruh tubuh Ahbao, dan corak kulitnya membaik. Ahbao tidak kalah terkejutnya dengan ayahnya. Itu adalah pertama kalinya dia melihat ayahnya kehilangan kendali seperti itu. Sebenarnya,
dia pun tidak tahu seperti apa keberadaan Austin Griffin itu. Rahasia ini sepertinya hanya diketahui oleh para dewa iblis. Kaisar Dewa Iblis berjalan mondar-mandir di depan singgasananya, melewati aula yang luas, mata hitamnya memerah karena suatu alasan, dan napasnya menjadi lebih kasar dari biasanya. Energi spiritual dari tubuhnya menghasilkan fluktuasi yang tidak stabil, dan wajahnya yang menyeramkan menjanjikan ledakan amarahnya lagi dalam waktu dekat. Ahbau tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, apalagi memberikan saran. Menghadapi Kaisar Dewa Iblis dalam keadaan seperti ini, bahkan Dewa Iblis peringkat 10 teratas pasti tidak akan berani bersuara di depannya. Aura yang begitu kuat bahkan mengguncang seluruh kota inti Modu. Setelah tidak kurang dari setengah jam, Kaisar Dewa Iblis akhirnya menghentikan langkahnya, berteriak keras, "Huang Suo!" Ya, dalam kegelapan, Huang Suo yang tinggi muncul, diam-diam berlutut dengan kedua lutut menyentuh tanah. Kaisar Dewa Iblis dengan dingin memerintahkan, "Panggil Dewa Iblis Bulan Agares, Dewa Iblis Bintang Vasago, Dewa Iblis Hantu Saminaga, dan Dewa Iblis Neraka Marbas ke istana untuk diskusi mendesak." "Ya, Yang Mulia," Huang Suo memberinya jawaban penuh hormat, dan segera berbalik. Ahbau berlutut karena tekanan yang dilancarkan ayahnya membuatnya takjub. Kaisar Dewa Iblis memanggil Dewa Iblis kedua, ketiga, keempat, dan kelima ke sebuah pertemuan adalah kejadian yang sangat langka. Di matanya, Austin Griffin ini mungkin cukup kuat, tetapi apakah dia benar-benar layak mendapat perhatian sebesar ini dari Kaisar? Meskipun demikian, dia tidak berani menanyakan hal itu, karena Kaisar Dewa Iblis saat ini terlalu menakutkan. Menara Keabadian, budidaya Long Hao Chen berada pada level terendah. Seperti yang Ye Xiaolei katakan, luka yang baru saja dideritanya terlalu berat, melukainya sampai ke akar-akarnya. Meskipun setelah perawatan Ye Xiaolei, luka di permukaan sudah sembuh, cerukan di tubuhnya tidak mungkin pulih begitu cepat, dan akan memerlukan waktu istirahat. Tapi bagaimana Long Hao Chen bisa memberikan dirinya waktu istirahat? Mengingat masalah buruk tentang Chai Er, Long Hao Chen dipenuhi dengan rasa menyalahkan diri sendiri, dan ingin menjaganya dengan sekuat tenaga. Perasaan yang terus-menerus dia alami di sekujur tubuhnya sama sekali tidak nyaman. Long Hao Chen dapat merasakan bahwa saluran energi spiritualnya sendiri masih mengandung sejumlah energi spiritual, namun tersebar di seluruh tubuhnya. Bahkan selama berkultivasi, dia hanya mampu mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia mengalami kesulitan bahkan untuk mempertahankan kesadarannya dalam kondisi lemahnya saat ini. Namun, Long Hao Chen masih merupakan salah satu dewa yang dipilih, dan karena itu jauh melampaui pejuang biasa dalam pengendalian unsur. Setelah menemui beberapa kesulitan dalam upaya mengumpulkan energi spiritualnya, ia menemukan metode orisinal lainnya. Daripada fokus pada transfer energi spiritualnya, dia memilih untuk membangkitkannya. Dengan sangat hati-hati, dia menstimulasi setiap sedikit energi cahaya di tubuhnya, membiarkan esensi cahaya menyebar ke dalam dirinya. Dengan cara ini, aura cahaya membanjiri tubuhnya dengan lebih baik. Hasil pada awalnya tidak terlalu berbeda. Ketika esensi cahaya dibangkitkan oleh rohnya, awalnya hanya tampak bersinar lebih terang. Namun seiring dengan meningkatnya jumlah energi cahaya yang dibangkitkan oleh Long Hao Chen, sensasi kehangatan mulai menyebar ke dagingnya, saluran energinya, organ dalam dan tulangnya, dan semuanya mulai bersinar dengan energi vital. Hal ini tidak diragukan lagi mempercepat kecepatan pemulihannya hingga tingkat yang ekstrim. Mengingat tingkat kecerdasan Long Hao Chen, dia segera memahami penemuan yang tidak disengaja ini. Meskipun ini tidak bisa disebut sihir, setidaknya ini bisa dianggap sebagai metode penyembuhan diri, yang mampu mempercepat pemulihan dan penyembuhan diri seseorang. Tentu saja, metode ini tidak cocok untuk semua orang. Ada dua premis: satu, untuk memiliki kekuatan mental yang cukup dan untuk memiliki kontrol yang baik atas setiap esensi cahaya. Kedua, ada juga soal unsurnya. Jika itu adalah linsin, bukankah esensi apinya yang tersulut akan menyebabkan peradangan pada diri sendiri? Hanya elemen cahaya dan elemen air yang cocok untuk metode penyembuhan diri semacam ini. Adapun namanya, Long Hao Chen tidak terlalu memikirkannya dan hanya menyebutnya perawatan ringan. Di bawah pengaruh perawatan cahaya, tubuh Long Hao Chen secara bertahap menghasilkan cahaya berwarna emas, dan saat tubuhnya pulih, kecepatan menyerap esensi cahaya juga terus meningkat. Menurut kata-kata Ye Xiaolei, Long Hao Chen akan membutuhkan 12 jam untuk memulihkan fungsi tubuhnya. Namun setelah 12 jam berlalu, dia tidak hanya memulihkan fungsi tubuhnya, tetapi juga lebih dari 70% energi spiritualnya. Melalui kultivasi,
Long Hao Chen menemukan bahwa dalam proses menyerap esensi cahaya untuk memurnikan energi spiritualnya, dimulai dengan mengumpulkannya di rongga spiritual di dadanya, sementara rongga spiritual lainnya di antara alis dan di perutnya masih tidak menunjukkan aktivitas apapun, tampaknya hanya setelah rongga spiritual di dadanya terisi penuh, dua orang lainnya akan mulai mengumpulkan esensi cahaya. Namun, fakta bahwa ia tidak dapat menyimpannya bukan berarti ia tidak dapat membantunya dalam proses pemurnian. Dua rongga spiritual lainnya melakukan pekerjaan yang sama seperti yang biasa dilakukan di dadanya, hanya saja bekerja jauh lebih lambat daripada yang di dadanya. Adapun penguasaan rongga spiritualnya memerlukan pengembangan terus-menerus. Namun saat ini, Long Hao Chen tidak punya banyak waktu, karena Chai Er sudah mulai bangun dari tidur panjangnya. Meskipun Long Hao Chen berkultivasi selama ini, perhatiannya masih terfokus pada Chai Er, dan ketika dia akhirnya sadar kembali, dia segera terbangun dari kondisi kultivasi. Chai Er, Long Hao Chen memanggilnya dengan ringan. Chai Er perlahan membuka matanya yang kabur, dan memberikan pandangan yang membosankan ke Long Hao Chen, sebelum melihat sekeliling dan tiba-tiba meraih tangan Long Hao Chen. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa memikirkan apapun? Pada akhirnya, siapakah aku, dan tempat apa ini? Long Hao Chen menjawab dengan lembut, kamu adalah Chai Er, dan aku adalah Long Hao Chen. Karena kebangkitan kekuatanmu, kamu mengalami beberapa kemunduran, sehingga kamu kehilangan ingatan untuk sementara. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Saya pasti akan membantu kamu memulihkan ingatanmu. Chai Er menggelengkan kepalanya dengan kuat, menjambak helaian rambutnya yang telah berubah warna menjadi abu-abu berkilau, memperlihatkan ekspresi sedih di wajahnya yang lembut. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan apapun, saya merasa sangat buruk.